Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Hadirin jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kembali kita diberikan taufik oleh Allah untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita ini. Dan ini tentunya nikmat yang sangat-sangat besar bagi kita semuanya, dan semoga Allah memberikan kita selalu nikmat seperti ini, nikmat semangat dalam menuntut ilmu, hadir dalam kajian-kajian seperti ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita dalam meniti kehidupan sampai akhir hayat nanti, dan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita semua, ridha kepada keluarga kita dan juga kaum muslimin. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Masail Al-Jahiliyah, dan sekarang kita akan melihat poin yang ke-56, poin yang ke-56 daripada kitab Al-Masail Al-Jahiliyah. Di situ disebutkan as-sadisatu wal khamsun. As-sadisatu wal khamsun, 56. Jadi al-mas'alatu as-sadisatu wal khamsun, masalah atau pembahasan sifat jahiliyah yang ke-56. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan di situ tasmiyatu ittiba'il Islam syirkan kama dzakarahu fi qoulihi ta'ala ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Mereka disebut di situ, mereka menjuluki, yaitu orang-orang jahiliyah. Sekali lagi kita ingatkan, orang jahiliyah yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang menentang dan tidak sejalan dengan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di dalamnya kaum Nasrani, kaum Yahudi, orang-orang yang menyembah berhala dan seterusnya. Jadi semuanya yang tidak sejalan dengan Nabi SAW, tidak beriman dengannya, masuk kategori jahiliyah. Jadi tidak hanya Quraisy, kufar Quraisy saja, tidak, tapi seluruh yang menentang ajaran Rasulullah SAW, tidak beriman kepadanya, masuk kategori jahiliyah. Jadi mereka yang tadi kita sebutkan kategori jahiliyah menjuluki orang yang mengikuti Islam sebagai orang syirik, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya surah Al-Imran ayat 79, tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembahku, bukan penyembah Allah. Ini tentu bagian daripada hilah, ya, bagian daripada hilah, bagian daripada akal-akalan daripada orang-orang jahiliyah untuk memutar fakta, karena ini bagian daripada hilah adalah memutar fakta yang sebelumnya benar menjadi batil, yang batil menjadi benar. Dan ini sekali lagi bagian daripada cara untuk memenangkan keyakinan mereka. Jadi ya logika mereka adalah mereka ini kan orang jahiliyah di sini, terutama dalam konteks ayat ini adalah Nasrani. Konteks ayat ini adalah Nasrani. Nanti kita baca tentu dari beberapa tafsir yang ada terkait dengan ayat ini. Jadi konteksnya adalah Nasrani, di mana mereka tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa saja yang tidak beriman kepada keyakinan mereka, tidak mempercayai keyakinan mereka, maka kebalikannya adalah apa yang menjadi kebalikan keyakinannya. Jadi kalau mereka meyakini mereka adalah orang yang beriman, maka yang tidak sejalan dengannya adalah orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau kata lain, mereka yang beriman kepada Isa atau menyembah Nabi Isa, kalau Nasrani dan yang lainnya daripada akidah-akidah yang menyimpang, jadi mereka membalikkan fakta itu, membalikkan kebenaran. Akhirnya yang tidak sejalan dengan mereka tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji, dengan tuduhan-tuduhan yang sebagaimana yang disebut di sini, menuduh orang-orang Islam justru merekalah yang berbuat kesyirikan. Jadi Islam sama dengan syirik. Islam sama dengan syirik menurut pandangan mereka. Kenapa? Karena tidak sejalan dengan keyakinan mereka.
Begitu juga dengan Islam, mereka yang tidak sejalan dengan Islam, ya tentu kategori syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan ini, ya tentu yang hak adalah Islam itu sendiri. Dan kita membaca ayat-ayat terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Abul Anbiya. Lalu kemudian Ibrahim alaihissalatu wassalam juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan Ibrahim itu adalah hanif, yang lurus, muslima, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana minal musyrikin, dan beliau Nabi Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik. Dan ini adalah bantahan kepada siapa saja yang mengagungkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena dimaklumi semua agama yang samawi itu semua akan mengagungkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Islam, lalu kemudian Nasrani, lalu kemudian Yahudi, itu semua akan mengakui Ibrahim adalah nabi mereka dengan pengakuan yang masing-masing. Namun silahkan semua orang mengaku, silahkan, bebas ya, hak asasi masing-masing. Namun kebenaran ya tetap kebenaran. Kebenaran tidak bisa ditutupi. Kebenaran hanya satu. Tidak bisa kebenaran itu menjadi dua atau berbilang-bilang banyak, itu tidak bisa. Jadi kebenaran ya tetap satu. Dalam hal ini Nabi Ibrahim, kebenaran yang ada sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah muslimah, hanifan muslimah, lurus. Lalu kemudian muslim Nabi Ibrahim itu, dan tidak menjadi orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa yang disebut dalam poin yang ke-96, ini tentu terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh orang-orang Nasrani pada waktu itu. Kalau kita melihat keterangan para ulama tafsir dalam tafsir mereka, bisa dicek di Ibnu Katsir, As-Sa'di, dan juga yang lainnya. Jadi misal As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan dalam tafsirnya, wa hadhil ayatu nazalat raddan liman qala min ahli alkitab lin nabi sallallahu alaihi wasallam lamma amarahum bil iman bihi wa da'ahum ila ta'atih. Ayat ini turun sebagai bantahan kepada orang ahli kitab, yang mengatakan kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk beriman kepadanya, kepada Nabi SAW, dan menyerukan kepada mereka untuk taat kepadanya, dan taat tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menyebutkan, aturidu ya Muhammad an na'budaka ma'allah. Apakah kamu menginginkan wahai Muhammad kami menyembahmu sebagaimana kami menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah, kata Sa'di, kalau kita melihat daripada tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, di situ beliau meriwayatkan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan silakan saja yang ada tafsir Ibnu Katsir terjemahnya, buka saja di situ, disebutkan di situ riwayat terkait dengan ayat ini, di mana Nasrani disebutkan an Ibnu Abbas qol, daripada Ibnu Abbas mengatakan qala Abu Rafi' al-Quradhi. Abu Rafi' al-Quradhi mengatakan, hina ijtama'a al-ahbar min al-yahud wal ansar min al-yahud wan nasara min ahli Najran. Ketika berkumpul ahbar, ulama-ulama dari kalangan Yahudi dan Nasrani, min ahli Najran, dari golongan atau dari kawasan Najran, Jadi ceritanya, riwayatnya di sini, mereka berkumpul orang-orang ahli ilmu ya, dari golongan Yahudi dan juga Nasrani dari wilayah Najran. Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah SAW, mereka berkumpul bersama Rasulullah SAW. Lalu kemudian wada'ahum ilal Islam, Nabi SAW menyerukan, mengajak mereka, orang Yahudi dan Nasrani, ulama-ulama yang tadi berkumpul bersama beliau, kepada Islam, untuk masuk Islam. Aturidu ya Muhammad an na'budaka kama ta'budun Nasara Isa bin Maryam. Lalu mereka mengatakan, Waalaikumsalam. Mereka mengatakan, apakah kamu menginginkan
wahai Muhammad, kami menyembahmu sebagaimana kaum Nasrani menyembah Isa bin Maryam. Faqala rajulun min ahli Najran, jadi seorang dari wilayah Najran mengatakan, yang beragama Kristen, yang agama Nasrani, yuqalu lahu ar-rais. Jadi disebut ar-rais, dipanggil dia ar-rais, ketua. Au dzaka turidu minna ya Muhammad wa ilaihi tad'unana? Apakah memang benar itu yang kamu inginkan kepada kami dan kamu menyuruhkan kepada kami untuk menyembahmu sebagaimana kaum Nasrani menyembah Isa? Faqala Rasulullah SAW menjawab, ma'adallah an na'buda ghairallah. Ma'adallah, na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah dari menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Au an na'mura bi'ibadati ghairihi, atau kami menyuruh untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma bidzalika ba'atsani, bukan itu tujuan Allah mengutusku. Lalu kemudian wala bidzalika amarun, dan juga bukan itu Allah perintahkan, atau bukan itu Allah memerintahkanku, yaitu untuk menyembah selain Allah, bukan. Jadi yang diperintahkan kepada Nabi SAW menyembah Allah, beribadah kepadanya, dan Allah mengutus Rasulullah SAW untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu azza wa jalla fi dzalika min qawlihi, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, maka li basyarin an yu'tihullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah, yaitu ayat yang tadi kita baca. Ini tentu ada hal-hal seperti ini. Hal-hal seperti ini terjadi di zaman Nabi SAW, di mana Nabi SAW dituduh malah berbuat kesyirikan. Dan rupanya kaum Nasrani menyembah Isa alaihi salatu wassalam memang sejak dari dulu, ya. Sejak dari dulu bahwasanya mereka itu menyembah Isa alaihi salatu wassalam. Dan di sini juga diketahui, ya, bahwasanya mereka tetap dikatakan ahlu kitab. Mereka tetap disebut ahlu kitab dan sembelihannya halal. Karena ada sebagian, ini dulu konteks tentunya, ada sebagian mengatakan bahwa tidak halal penyembelihan orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, karena agamanya sudah berubah zaman sekarang. Perubahan agama orang-orang Nasrani itu tentu tidak terjadi di zaman kita sekarang saja. Itu sejak zaman Nabi SAW sudah mereka merubah agama mereka, yaitu menyembah Isa alaihissalam. Namun tentu sembahannya itu halal, lalu kemudian menikahi wanita-wanitanya pun halal dan seterusnya. Tentu dalam konteks hukumnya, ya. Tapi kalau afdaliyah dan keutamaannya, lalu kemudian syarat-syaratnya, tentu ada syarat dan hukum yang berlaku tentunya. Tapi ini secara keumuman. Taib. Jadi itu juga kalau kita melihat apa yang dituduhkan kepada Nabi SAW, kepada beliau yang dituduhkan oleh orang Nasrani dan orang Yahudi, yang tadi mereka mengatakan ketika diserukan untuk masuk Islam, dipikirnya seperti orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa. Itu kan tidak. Rupanya tuduhan-tuduhan tadi kalau kita melihat zaman dahulu kala itu sudah ada tuduhan-tuduhan yang memutarbalikkan fakta, yang pernah juga kita bahas di poin-poin sebelumnya daripada kitab ini. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam disebutkan oleh kaumnya, inna lanaraka fi dhalalin mubin, sesungguhnya kami melihatmu berada di kesesatan yang nyata. Ini ucapan kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh, padahal Nabi Nuh yang menyuruhkan mereka kepada jalan yang lurus. Tapi ini maka tadi awal kita sebutkan, ini adalah hilah. Ini adalah hilah. Itu cara-cara untuk mematahkan. Maka itu sebagai seorang yang memegang akidah yang sahihah, seorang yang memegang pemahaman yang berdasarkan dalil-dalil yang sahih, lalu kemudian sejalan dengan pemahaman sahabat-sahabat Nabi SAW, itu hendaknya jangan kita gentar mendengar ataupun dituduh dengan hal-hal yang tidak benar, karena memang di antara hilah orang-orang jahiliyah dan orang-orang ahlu batil adalah memutarbalikkan fakta. Justru malah dituduh kita macam-macam, karena mengikuti ini dituduhnya lah kita yang sesat. Padahal kalau kita telisik-telisik melihat fakta dan seterusnya, ya tentu mereka yang tersesat, artinya jauh daripada kebenaran. Lalu kemudian kalau kita melihat apa yang disebut oleh Syekh
Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam syarah kitab Al-Masail Jahiliyah, dalam poin ini beliau sebutkan di situ, wa ma asbahal lailah bil barihah. Sungguh malam ini sama dengan malam sebelumnya, maknanya sama-sama gelapnya. Dari sisi mana? Yakni kullu ma madha wa hakahu Allah azza wa jalla an qaumi Nuh wa ma fa'alu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma asbaha al-lailah bil bariha. Yaitu setiap apa yang pernah terjadi di zaman dahulu ya, dan telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap atau terkait dengan kisah kaum Nabi Nuh kepada Nuh alaihi salatu wasallam itu, dan juga apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada Nabi SAW, itu sama halnya dengan malam ini dengan semalam. Itu sama dengan hal malam ini dengan yang semalam, kemarin malam, sama-sama gelapnya. Maknanya apa yang terjadi pada zaman Nabi Nuh sama dengan apa yang terjadi di zaman Nabi SAW. Di mana tadi Nabi Nuh disebutkan inna lanaraka fi dhalalin mubin, kata kaum Nabi Nuh, kami sesungguhnya melihat kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Nabi Muhammad pun dituduh ketika menyerukan Islam kepada Yahudi dan Nasrani, dituduh untuk mengajak orang-orang menyembah dirinya. Itu sama saja dituduh dalam kesesatan, sama saja. Dan ini tentunya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang terjadi pada Nabi SAW dan sebelumnya kepada Nabi Nuh, itu juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada diri orang-orang pengikutnya. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, fahunaka man yusammuna ikhlasul ibadah kufran minas sufiyah wa man ala syakilatihim wa khurujan minad din wa yusammunahu syirkan alladhi huwa at-tauhid. Dan di sana ada orang yang menamakan ikhlas dalam beribadah kufur, sebagai kekufuran. Minas sufiyah wa man ala syakilatihim, dari orang-orang sufi dan orang-orang yang sejalan dengan mereka. Wa khurujan minad din wa yusammunahu syirkan, dan keluar daripada agama Islam, dan mereka menamakan itu sebagai kesyirikan. Alladhi huwa at-tauhid, yaitu adalah at-tauhid. Jadi maknanya apa? Orang-orang di luar sana ya, dari ahli-ahli tarekat, sufi dan seterusnya, yang memang ada juga sebagian orang yang keluar daripada Islam karena memang tidak suka kepada Islam, kaum liberal dan seterusnya. Itu kalau kita melihat mereka menamakan diri mereka ikhlas. Jadi orang-orang sufi tersebut dengan akidahnya, dengan ibadah-ibadah, ritual-ritual yang kita melihat, ya terutama sufi yang ghulat ya, sufi yang ekstrim itu ya, tarekat-tarekat yang ekstrim tadi, itu mereka ikhlas ya. Tapi mereka mengatakan diri mereka bertauhid kepada Allah, padahal itu adalah kesyirikan. Begitu juga dengan kaum liberal, kaum ateis dan seterusnya yang keluar daripada Islam. Jadi justru mereka mengatakan diri mereka adalah beragama Islam, padahal itu adalah keluar daripada Islam. Jadi jamaah hadirin semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalau kita melihat apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Waalaikumsalam, dalam ayat ini kita kembali kepada surah Al-Imran ayat 79 sebagai bantahan tadi kita sebutkan kepada orang-orang yang mengatakan ketika diserukan untuk masuk Islam, lalu kemudian mengatakan, apakah kamu serukan kepada kami untuk menyembahmu sebagaimana kaum Nasrani menyembah Isa alaihissalatu wassalam. Jadi ayat ini tadi kita sebutkan sebagai bantahan kepada mereka. Jadi kalau kita melihat, maka nali basharin an yu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula linnas kunu ibadan li min dunillah. Jadi tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Ini konteksnya tadi dah kita baca, asbabun nuzul sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tafsir yang tadi juga kita baca, memang kepada Nabi SAW sebagai jawaban beliau kepada ahbar
orang-orang alim daripada Nasrani dan Yahudi tadi. Namun ini juga sebagai pembelajaran tentunya bagi kita. Jadi sekelas, selevel Nabi pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini. Ini memang bantahan tapi sekaligus sebagai nasihat ya, sekaligus sebagai nasihat bagi mereka yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia pemahaman terhadap Alkitab, karunia pemahaman terhadap sunnah, karunia pemahaman terhadap kitab-kitab para ulama. Artinya ulama lah, ulama. Nah, jadi ayat ini ya tentu adalah itu adalah nasihat ya secara umum, khususnya kepada Nabi SAW tentunya ya, sebagai bantahan yang beliau sampaikan kepada ahli kitab tadi kita sebutkan. Namun langsung maupun tidak langsung ini juga sebagai pembelajaran agar orang-orang yang alim dari kalangan kaum muslimin itu hendaknya jauh daripada kata yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab. Nah, jadi pertama bahwa kita yakini Nabi SAW, dari ayat ini pun kita mengetahui bahwasanya Nabi SAW adalah manusia biasa. Manusia biasa yang diberikan kepada beliau Alkitab, hikmah, dan juga kenabian. Jadi Nabi SAW daripada manusia, lalu kemudian beliau bukan daripada malaikat, dan level beliau pun Allah Subhanahu wa taala tidak wajar, tidak sepatutnya mengatakan hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Ini tidak wajar. Ini adalah nasihat dan sekaligus bantahan. Ini kepada Nabi SAW yang diberikannya, memang Allah istimewakan Nabi ya. Nah, apalagi di luar Nabi SAW. Ya, tadi kita sebutkan konteks ini adalah menyeluruh sebagai nasihat. Kalau Nabi saja Allah sebutkan tidak wajar, tidak sepatutnya, tidak sayogianya, dan seterusnya daripada bahasa-bahasa yang tidaklah patut ya, untuk mengatakan hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Ini kepada Nabi. Dan kalau kita melihat kepada selain beliau, lebih utama lagi untuk tidak wajar. Lebih utama lagi untuk tidak wajar. Jadi oleh karena itu Nabi SAW di banyak hadis-hadisnya dan juga ucapan-ucapan beliau yang mencegah hal-hal ke dalam atau mencegah kesyirikan, supaya umatnya tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Sebagaimana yang pernah kita baca hadis-hadisnya pada kajian yang di kemarin di Izgawa. Jadi Nabi SAW melarang kuburan untuk ditinggikan, lalu kemudian melarang kuburan untuk dijadikan masjid, lalu kemudian mengkhabarkan Allah Subhanahu wa taala murka dengan dijadikannya kuburan para nabi itu masjid dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada larangan-larangan Nabi SAW untuk mencegah umatnya masuk dalam kesyirikan. Lalu kemudian terkait dengan memuji Nabi SAW, Nabi SAW juga menyatakan la tatruni kama atrati an-nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian memujiku sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa ibnu Maryam. Qulu ana abdun qulu, kata Nabi SAW, aku adalah hamba Allah, dan katakanlah aku adalah hamba Allah. Jadi Nabi SAW dah awal-awal menyebutkan demikian, jangan memujiku sebagaimana halnya kaum Nasrani memujiku. Innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Nabi SAW dah awal-awal mengamalkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tadi kita sebutkan di bawah Nabi SAW, bahkan sahabat atau bahkan di bawah-bawahnya, itu tentu lebih utama lagi untuk mengamalkannya. Cuma masalahnya adalah sekarang kita melihat fenomena yang begitu banyak sekali kiai atau mungkin habib atau tuan guru dan seterusnya, itu pujian-pujian kepadanya, wali-wali yang mereka klaim itu justru malah melebihi kedudukan Nabi SAW. Dan ini sekali lagi ayat ini kalau kita perhatikan ini kepada Nabi SAW, apalagi kepada di bawahnya. Oleh karena itu firman Allah, hendaklah kamu tidak sewajarnya mengatakan
kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Jadi maksudnya tidak hanya langsung menyembah ya, tapi menyamakan kedudukan manusia dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian daripada mengajak manusia beribadah kepadanya. Misal meyakini seseorang manusia mengetahui hal-hal yang gaib. Ini adalah tentu khasais atau kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tentu lalu kemudian memiliki kekuatan menyembuhkan dan seterusnya daripada kekuatan-kekuatan yang ada, itu juga adalah kekhususan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang meyakini hal-hal seperti itu, ini juga bagian daripada menyeru manusia untuk menyembahnya. Jadi menyeru manusia untuk menyembah ini tidak hanya sebatas kepada menyembah, sujud, ruku saja, tidak. Tapi percaya kepada ucapannya yang bersifat gaib, percaya kepada ramalannya, percaya kepada apa saja yang dia ucapkan. Itu juga adalah bagian daripada menyeru manusia untuk menyembahnya. Dan ini betapa banyak tentu yang terjadi di tempat kita di Nusantara ya, banyak sekali hal-hal seperti ini. Mau namanya dukun lah, atau sebagian namanya yang tadi kiai, tuan guru dan seterusnya. Jadi oleh karena itu ini semua kita harus ukur dengan ukuran dalil, ukuran syariat. Jadi apapun gelarnya, kalau memang telah berada dalam posisi Khaliq, sang pencipta, maka ya tentu kita akan tolak dia. Apapun alasannya. Kalau udah mengetahui hal yang gaib, lalu kemudian mampu menyembuhkan ini dan itu, berarti ini sudah termasuk kategori bohong. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yaqulu nas kunu ibadan min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun." Akan tetapi hendaklah hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Ini ayat ini sekali lagi, ini adalah pedoman bagi seorang alim, pedoman bagi seorang ahli ilmu, pedoman bagi seorang panutan, pedoman bagi seorang guru. Karena pada diri Nabi SAW itu terkumpul semuanya. Nubuwah sudah jelas, alim sudah jelas, pendidik sudah jelas, dan sebaik-baik contoh adalah contoh kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat inilah ini sebaik-baiknya. Jadi kalau jadi kiai, kalau jadi ustadz, kalau jadi ulama, maka ini ayat ini adalah pedoman utama. Ayat ini adalah pedoman utama dia. Jadi tidak boleh diagung-agungkan sekali sampai menyuruh untuk menyembah, mewajibkan muridnya untuk selalu taat kepadanya walaupun tidak benar. Itu kan tentu menyelisihi ayat ini, menyelisihi pedoman daripada seorang pendidik. Lalu kemudian di antara pedomannya adalah hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani. Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani. Ini dia pedoman daripada pendidik. Hendaknya menjadi orang Rabbani. Rabbani yang di sini adalah arbabul ilm. Jadi disebut arbabul ilm, yang memiliki ilmu, daripada kata-kata tarbiyah, yaitu mentarbiyah, mendidik. Maka kunu rabbaniin, jadilah kalian rabbaniin, pendidik. Jadi rabbani yang di sini alim rabbani, yang disebut dengan alim rabbani, ini tentu banyak tafsir-tafsiran ulama yang ada di situ. Di antaranya kita baca kata Syekh As-Sa'di di situ. Di antaranya yang dimaksud dengan ar-rabbani adalah ay ulama, hukama, hulama, muallimin linnas wa murabbihim bisigharil ilmi qabla kibarihi amilina bidzalika fahum ya'muruna bil ilmi wal amal wat ta'lim allati hiya madar as-sa'adah. Itu banyak ucapan-ucapan para ulama tafsir yang bisa dicek di masing-masing tafsir terkait dengan ayat ini, pendapat-pendapat tentang apa yang disebut dengan ulama rabbani, ulama yang benar-benar pendidik yang hakiki.
Tapi kita baca Syekh Sa'di di sini menyimpulkan tentu pendapat-pendapat yang ada. Jadi kata beliau, apa yang disebut dengan ulama rabbani, walakin ya'muruhum bi an yakuna rabbaniyin. Jadi Allah memerintahkan nabinya dan juga pendidik-pendidik yang lain tentunya menjadi rabbaniyin, menjadi pendidik yang hakiki. Maksudnya adalah ulama, hukama, ulama, yaitu ulama memiliki ilmu. Jelas, namanya pendidik kalau tidak ada ilmu ya gimana mau mendidik. Lalu kemudian hukama, hakim, bijaksana. Hakim, bijaksana. Bijaksana maksudnya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena ada orang yang memiliki ilmu tapi tidak hakim, tidak bijaksana, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka ulama rabbani yang disebut rabbani, pendidik yang hakiki, memiliki ilmu, lalu kemudian hakim, bijaksana, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian ulama halim, yaitu mengontrol diri, mampu mengontrol diri. Mengontrol diri, mengontrol emosi, itu namanya halim. Tidak emosi, sedikit-sedikit ada orang yang tidak mengikuti ucapannya, lalu kemudian sedikit-sedikit dibentak, lalu kemudian diusir, lalu kemudian bahkan dipukul dan seterusnya, tidak. Jadi halim, dia mampu mengontrol diri. Ini dia kata beliau ulama berilmu, lalu kemudian hukama, mereka-mereka yang hakim, bijaksana, lalu kemudian ulama mengontrol diri. Ini tentu tiga unsur yang apabila ada pada diri seorang memang ini perfect, gitu kan? Karena satu saja kurang masalah, Dia berilmu tapi tidak hakim, tidak bijaksana. Atau dia berilmu bijaksana tapi tidak halim, susah mau mengontrol diri. Ya sedikit-dikit, ya ada saja ininya, itu susah. Jadi itu dia harus berilmu, dia harus bijaksana, yaitu menempatkan suatu pada tempatnya, lalu kemudian dia harus boleh mengontrol diri. Ini tentu dalam mendidik ya, dalam dia menyampaikan didikannya. Lalu kemudian kita kembali ke ucapan Syekh Sa'di, orang-orang rabbaniin yaitu pendidik yang hakiki, tadi kita ulangi, berilmu, bijaksana dan mampu mengontrol diri. Lalu kemudian muallimina linnas wa murabbihim. Mereka mengajarkan manusia dan mendidiknya. Mereka mengajarkan manusia dan mendidiknya. Bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Dengan metode apa? Ada metodenya. Jadi tidak hanya mengajarkan, tidak hanya mendidik, tapi kata beliau bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Mendidiknya dengan metode mengajarkan yang kecil lebih dulu, baru kemudian yang besar. Mengajarkan dasarnya, lalu kemudian besar dan besar. Itu dia. Jadi karena kalau langsung ada seseorang yang memiliki ilmu, lalu kemudian mengajarkan manusia, mengajarkan orang-orang, namun tidak sesuai dengan metode hukama tadi, ulama yang tadi kita sebutkan bijaksana, karena tatbik atau penerapan daripada seorang yang memiliki ilmu, yang bijaksana, yang mengontrol diri, itu nih penerapannya. Mengajarkan orang-orang, mendidik orang-orang dengan mengajarkan yang kecil terlebih dahulu, lalu kemudian yang besar. Kecil terlebih dahulu, kemudian yang besar. Tidak mentang-mentang dia berilmu, lalu kemudian mengajarkan yang besar sekaligus, begitu. Yang mengajar ini orang murid-muridnya tidak bisa berbahasa Arab, tapi diajarkannya kitab-kitab berbahasa Arab. Artinya dia langsung itu agak susah memahaminya. Lalu kemudian dalam semua ilmu ya, itu kan ada jenjangnya. Jadi kalau boleh kita sebutkan, ulama Rabbani yang tadi kriteria unsur 3 tadi, mengajarkan manusia, mendidiknya dengan metode berjenjang. Ini kalau kita sebutkan demikian, metode berjenjang, yang kecil terlebih dahulu, kemudian selanjutnya. Dan ini berlaku kepada semua ya. Kalau mau belajar fikih misalnya, itu berjenjang. Ada matan yang paling tipis, lalu kemudian menengah dan seterusnya. Begitu juga dengan kalau mau belajar ilmu nahu, ilmu sorof,
itu ada jenjang-jenjangnya, level-levelnya. Begitu juga dengan ilmu tauhid, begitu juga ilmu tafsir, ilmu hadis, dan itu semua ilmu-ilmu yang ada, itu ada jenjang-jenjangnya, ada level-levelnya, ada level-levelnya. Nah, tidaklah seseorang yang baru belajar hadis lalu kemudian dibacakan atau dibahas kitab yang besar-besar, yang berjilid-jilid. Nah, itu kan tidak sesuai. Tidak sesuai. Jadi mesti yang kecil-kecil terlebih dahulu ya. Misal contoh yang pernah kita lalui kitab dalam ilmu tauhid. Nah, kita bahas yang kecil-kecil terlebih dahulu. Kitab Ushulul Tsalatsa, tipis-tipis. Lalu kemudian yang lanjutnya Qawaidul Arba, lalu kemudian Kitabut Tauhid, lalu kemudian Kasyfus Syubhat dan seterusnya, naik begitu. Jadi pelan-pelan dia akan memahami yang sebelum dia tidak paham, lalu kemudian akan memahami setelah dia masuk ke jenjang berikutnya. Dan ini yang disebut dengan ulama Rabbani, kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita lanjut kata beliau. Jadi yang mengajarkan manusia dan mendidik mereka dengan metode berjenjang, yaitu bisigharil ilmi qabla kibarihi, mengajarkan ilmu yang kecil terlebih dahulu lalu kemudian yang besar. Amilina bidzalika, mengamalkan ilmu tersebut, dia mengamalkan ilmu tersebut. Fahum ya'muruna bil ilmi wal amal. Mereka ulama Rabbani ini mereka menyerukan atau mengajarkan ilmu dan amal serta mendidik. Allati hiya madarus sa'adah, yang itu semua adalah kunci daripada kebahagiaan, kunci daripada kebahagiaan. Jadi intinya apa yang beliau sebutkan ini, maka tadi di awal tadi kita sebutkan ayat ini adalah pedoman para ulama, pedoman pendidik dan seterusnya. Ini dia. Jadi kalau keluar daripada pedoman ini ya maka keliru dia, salah dia. Jadi maka sebab itu kita banyak melihat mereka yang suka puji-pujian, suka diagung-agungkan begitu. Dicium tangannya tidak cukup yang atas bawah berkali-kali bolak-balik begitu kan. Belum lagi cium kepalanya, belum lagi cium pundaknya, belum lagi cium jubahnya. Ada yang tidak bisa mencium, cukup mencium gutrahnya begitu. Dahulu kala itu waktu Syekh Surem ya, dululah kan beliau sudah pensiun sekarang kan. Dahulu pernah datang ke Lombok, dahulu lah begitu, tahun berapalah itu. Datanglah dia ke Lombok situ. Karena dulu kan tidak ada lah internet, TV pun mana jarang lah pernah melihat namanya Syekh Surem gitu kan. Lalu kemudian datanglah di masjid agung lah di situ di Mataram. Semua orang berbondong-bondong untuk bersalaman dengannya. Jadi ada yang dapat tangannya ya dicium tangannya begitu kan. Ada yang mendapat jubahnya begitu, jubahnya. Yang paling banyak itu adalah gutrohnya. Karena gutroh kan bisa ditarik-tarik kan gutrohnya. Akhirnya itu dicium. Ini gutroh kata beliau dibuat di Inggris katanya. Dibuat di Inggris ini katanya. Jadi tidak ada apa-apanya ini katanya. Jadi sampai demikian. Jadi beliau pun ya sempatlah menjelaskan gitu kan. Jadi sampai gutrohnya itu diagung-agungkan, dicium apa begitu. Rupanya kata beliau ini dibuat di Inggris. Yang tuh lihat di situ kan made in Inglaterra katanya di situ. Maksudnya made in Inggris lah begitu kan. Ya. Jadi ini adalah yang buat non muslim, maksudnya di situ. Jadi, artinya ini adalah pakaian-pakaian biasa saja. Tapi itulah alhamdulillah kalau memahami hal itu maka dijelaskan begitu kan. Tapi banyak di antara ulama-ulama, kiai dan seterusnya yang paham tapi ya seolah-olah membiarkan hal tersebut sehingga dijadikanlah dia diagungkan, lalu kemudian potongan-potongan dijadikan azimat dan seterusnya. Belum lagi metode yang tadi berjenjang, lalu kemudian belum lagi ilmu-ilmu yang dipelajarinya, belum lagi amalan-amalannya. Itu juga bagian daripada kriteria daripada ulama Rabbani yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Jadi balik kepada ayat ini ya. Jadi ini juga berlaku kepada semua ya. Jadi sesuai dengan tingkat keilmuan seseorang, maka sesuai dengan itulah dia mendidik. Sesuai dengan itulah dia mendidik. Karena kita semua
adalah pendidik pada hakikatnya. Karena selama kita minimal kita punya anak gitu kan, itu adalah murid kita lah gitu kan. Nah, kita adalah pendidik daripada anak tersebut. Apalagi dia menjadi seorang ustadz, apalagi menjadi seorang guru dan seterusnya. Jadi apapun jenjangnya, kalau dia ada murid yang diajarkannya, maka ayat ini adalah sebagai pedomannya. Hatta kita menjadi guru TPA, itu pun masuk ayat ini sebagai pedomannya. Ya sesuai dengan kita punya keilmuan. Maka tadi disebutkan ulama, hukama, hulama. Jadi dia memiliki ilmu, dia bijaksana menempatkan pada tempatnya, lalu kemudian mengontrol diri sesuai dengan keilmuan, jenjang keilmuan. Jadi kalau dia hanya mampu mengajarkan TPA saja, mengajarkan Iqra saja, maka silakan. Tapi ingat, dia memiliki ilmu terkait dengan Iqra tadi. Lalu kemudian dia bijaksana, lalu kemudian dia mengontrol diri, dan seterusnya. Apalagi dia memiliki ilmu yang lainnya lebih luas lagi cakupannya, dan seterusnya. Jadi intinya ini ayat adalah pedoman. Karena ini ayat pedoman untuk Nabi SAW dan juga kepada kita semuanya tentunya. Walakin kunu rabbaniyin. Jadi Allah memerintahkan adalah kamu menjadi orang-orang rabbani. Ini tafsir daripada rabbani tadi dah kita baca ya. Bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Lakul hal itu yang tadi kita baca keterangannya, maka hendaknya ayat ini sekali lagi sebagai pedoman dan sebelumnya sebagai bantahan apabila ada orang-orang yang menuduh macam-macam atau yang tidak sesuai dengan fakta yang ada pada diri kita, maka inilah yang kita bacakan daripada ayat-ayat ini. Karena banyak juga terkait dengan tuduhan-tuduhan ya, terkait dengan tuduhan-tuduhan. Jadi ada yang menuduh ulama-ulama sunnah itu sama dengan ulama-ulama Yahudi dan seterusnya, dan tuduhan-tuduhan yang lain lah, merasa dirinya yang paling benar dan seterusnya. Jadi itu tuduhan-tuduhan itu ya kita anggap kafilah biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu lah. Begitu dia punya pepatah. Jadi yang penting pedoman daripada ayat ini kita maksimalkan untuk kita amalkan. Ya walaupun ya tentu yang namanya manusia tentu tidak ada yang 100% ya, tidak ada. Yang 100% hanya Nabi SAW sebagai Rabbani, alim Rabbani, pendidik yang hakiki, yang sempurna adalah Nabi SAW itu saja. Adapun kita memegang pedoman ini, kita berusaha semaksimal mungkin, begitu itu saja. Ya terkait dengan jatuhnya kita, tersilapnya, karena namanya pendidik guru ya. Tadi kita sebutkan yang sempurna hanyalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang selainnya maka jangan harap sempurna. Oleh karena itu kalau kita melihat guru-guru kita terkadang ada tersilap, itu kita fahami, lalu kemudian kita berikan banyak alasan, mungkin dia ini, mungkin dia itu dan seterusnya. Karena ada sebagian yang tidak terima kalau gurunya itu tersilap. Dan ini ada sikap-sikap ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kalau dia melihat guru, kalau ekstrim kiri ibaratnya ya, dia tidak terima apapun kesalahan kesilapan gurunya itu pasti benar. Ini namanya ekstrim kiri ya istilahnya. Benar semuanya. Sudah salah lah itu kan. Sudah salah. Tapi ada saja alasannya untuk membenarkan. Ini keliru juga. Ada yang ekstrim kanan. Maksudnya tersilap sedikit gurunya, udahlah kita tinggalkan dia. Begitu kan. Tinggalkan dia. Karena dia ini tidak sesuai. Bahasa kita tidak pantas dia sebagai guru. Masa gitu-gitu saja dia tidak paham gitu kan. Ini namanya ekstrem kanan berlebihan. Dicari guru yang lain. Guru yang lain pun gitu juga. Ada juga tersilap dia tinggal lagi. Akhirnya dia tidak satupun guru yang berhasil dia serap ilmunya secara menyeluruh. Begitu. Oleh itu di antara doa para ulama ya, di antara doa para ulama adalah Allahumma astur uyuba syaikhi anni. Jadi ada di antara mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan masyhur doanya ini. Allahumma astur uyuba syaikhi anni. Ya Allah, tutuplah aib-aib guru kami. Jadi Allahumma astur uyuba syaikhi anni. Jadi tutuplah aib-aib guruku daripadaku. Supaya apa? Supaya
dia selalu pandang gurunya itu adalah baik saja, gitu kan? Karena kalau Allah tutup uyub atau tutup aib-aib gurunya kepada dirinya, kan dia tidak tahu apa kesilapan aib-aib gurunya kan. Jadi dia hatinya tetap aman. Hatinya tetap aman. Betul juga doa seperti ini. Karena tadi kita sebutkan ada di antara orang-orang yang ekstrim kanan, ekstrim kiri. Jadi dia kalau melihat aib gurunya, lalu kemudian dia tinggalkan gurunya seperti itu. Tapi ya walaupun demikian ya pedoman seorang guru ya harus kita berpegang kepada ayat ini. Jadi guru level apapun itu, serendah apapun itu sama. Guru adalah guru. Guru adalah guru. Hatta guru tadi kita sebutkan guru ngaji, guru TPA, guru apa semuanya itu masuk. Itu masuk. Jadi oleh karena itu pedoman terhadap ayat ini sangat-sangat penting sekali untuk diserapi, lalu kemudian untuk difahami. Jadi itu ayat surah Al-Imran ayat 79. Lalu kemudian kalau kita melihat ayat selanjutnya daripada Al-Imran ayat 80 ya, itu karena berkait juga. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Ini juga bantahannya terhadap ucapan mereka orang jahiliyah yang mengatakan Nabi SAW menginginkan sebagaimana halnya Nabi Isa disembah oleh orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Jadi dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Kemudian ayat murukum bil kufri, apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekufuran ba'da id antum muslimun, di waktu kamu sudah menganut agama Islam, di waktu kamu sudah menjadi seorang muslim, kan tidak sepatutnya. Ini adalah ayat yang membantah klaim atau tuduhan-tuduhan orang-orang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tadi disebutkan. Jadi tidak patut semuanya itu, tidak patut. Dan jangankan nabi, malaikat, semuanya tidak patut untuk menjadikan dirinya Tuhan, yaitu zat yang disembah, tidak patut. Kemudian apakah masuk akal, apakah patut yang demikian itu kalau misal seorang nabi yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah menjadi seorang muslim, hanifan muslimah, lalu kemudian menyuruh hal-hal kepada hal-hal seperti itu, kan tentu tidak patut. Tidak patut. Dan ini juga sebagai pengajaran bagi kita semuanya untuk kita selalu betul-betul memegang prinsip tadi, seseorang menjadi pendidik, seorang menjadi ulama, seorang menjadi ustadz dan seterusnya, namun tahu diri. Bagaimanapun ilmu, tinggi ilmunya, bagaimanapun kedudukannya di depan murid-muridnya, tetap dia harus menjaga diri dia dan juga menjaga murid-muridnya. Menjaga diri supaya dia tidak lupa diri, besar kepala istilah kita kan, besar kepala. Menjaga murid-muridnya supaya tidak jatuh muridnya kepada kesyirikan, begitu. Jadi harus dia menjaga diri yang pertama supaya tidak terbang kemana-mana sehingga lupa diri. Lalu kemudian menjaga murid-muridnya ya supaya murid-muridnya itu terjaga, tetap berada pada kemurnian, tetap pada keislaman yang hakiki, tidak terjebak ke dalam kesyirikan-kesyirikan yang terselubung, yang langsung maupun tidak langsung. Dan ini semua apabila kita mencermati kejadian-kejadian fenomena yang tadi kita sebutkan di Nusantara kita, ini banyak terjadi. Banyak diantara, sebagiannya, tidak semua ya, tadi kita sebutkan kiai lah namanya, tuan guru lah, habib lah, apa semuanya, tidak menjaga dirinya, lalu kemudian tidak menjaga murid-muridnya. Jadi dibiarkanlah murid-muridnya seperti itu, mengagungkannya seperti itu, bahkan menciumnya, sujud, ruku, begitu, mencium tangan dengan ruku, sujud, kaki dan semua ada itu yang seperti itu, ada. Padahal itu semua sudah ada larangan-larangannya. Lalu kemudian apabila seorang pendidik, seorang guru itu sadar, maka tentu dia selamatkan diri dia terlebih dahulu, lalu kemudian kepada murid-muridnya. Kalau dia seorang pendidik, seorang guru tadi, seorang alim, kiai dan semuanya itu rela dirinya dibegitukan atau diperlakukan seperti itu, maka itu namanya taghut. Itu namanya taghut. Jadi taghut itu adalah semua yang berlebihan,
Semua yang berlebihan dalam hal ketaatan, dalam hal ibadah, itu adalah tagut semuanya. Jadi pemerintah yang memaksa seseorang untuk memaksa rakyatnya mengamalkan atau menjalankan undang-undang di luar Islam, maka pemerintah tersebut pemerintah tagut. Lalu kemudian ada seorang pendidik, alim, ustadz lah apalah namanya, berlebihan ya di dalam mengajarkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, seperti diagungkan dan seterusnya, itu pun masuk dalam kategori tagut. Semuanya yang berlebih-lebihan itu adalah termasuk kategori tagut, berlebihan dalam ketaatan, kemudian berlebihan dalam ibadah dan seterusnya. Apabila menyuruh lalu kemudian rela dengan suruhan tersebut, maka itu dikategorikan sebagai tagut. Naudzubillah min dzalik. Dan ini banyak tentunya orang-orang seperti itu, di mana mereka ya sadar ya, lalu kemudian dengan alasan ya memang seorang murid harus menghormati gurunya, ya memang benar ya, tapi berlebihannya itu menjadikan dia seolah-olah sesembahan. Artinya tagut yang tadi kita sebutkan berlebihan. Cara salamnya, kemudian cara hormatnya sudah lain, lalu kemudian menunduknya pun sudah lain, dan seterusnya dan seterusnya. Normal saja. Dia pun manusia biasa, Nabi SAW saja itu begitu caranya. Apalagi lah di bawah beliau, apalagi di zaman kita ada jauh sekali level-level tersebut daripada kenabian, sahabat, tabi'in dan seterusnya. Maka hendaknya hal ini harus menjadi perhatian. Ya dalam waktu yang sama juga sebagai seorang murid ya memang mesti harus kita menghormati guru kita, begitu kan? Tapi ya masing-masing lah, guru dan murid itu masing-masing mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mendudukkan sesuatu pada tempatnya, maka insyaallah akan aman. Maka insyaallah akan sesuai dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi sebagai bantahan. Namun pelajaran-pelajaran apabila kita gali daripada ayat ini ya tentu banyak sekali ya, karena tadi kita sebutkan pedoman ayat ini sebagai pedoman seorang pendidik, lalu kemudian pedoman bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masuk tadi kita sebutkan bahasannya adalah bahasan tauhid, bahasan bantahan kepada kesyirikan, lalu kemudian juga ajaran-ajaran yang mesti diajarkan oleh orang-orang pendidik adalah kitab, lalu kemudian sunnah Nabi SAW dengan jenjang-jenjang levelnya masing-masing. Lalu kemudian kalau kita melihat kembali ya buku kita ini yang ke-56. Lalu kemudian ke-57 ya sama juga dengan yang ke-56 ya, yaitu mereka mengubah-ubah firman Allah dari tempat-tempatnya. Tahriful kalim an mawadhihi. Mereka mengubah-ubah firman Allah dari tempatnya. Jadi ini sama juga bahasanya dengan yang ke-56, karena menuduh seorang muslim atau menuduh Islam adalah kesyirikan, ini juga adalah bagian daripada mengubah-ubah, memutarbalikkan fakta. Ini adalah bagian daripada mengubah-ubah. Oleh itu yang ke-57 bahasanya juga sama dengan bahasan yang ke-56, dan ini juga bagian daripada al-hila, Jadi oleh itu lagi-lagi kita ingatkan diri kita masing-masing, peganglah prinsip ini, pahamilah prinsip kita, amalkanlah semurni-murninya, maka insyaallah Allah akan menguatkan kita dan kita akan kuat dari segala apa yang mereka tuduhkan kepada kita, dari segala penjuru dengan segala macam caranya. Karena sekali lagi selama kebenaran masih ada, maka kebatilan pun akan ada, dan itu selalu ya akan terjadi bentrokan ya antara kebenaran dan juga kebatilan. Dan tapi ingat, kita yakin al-haq itu biidznillah taala akan selalu ditolong, biidznillah taala akan selalu menang. Ya tentu harapan kita adalah kita tetap istiqomah di dalam
kebenaran ini, istiqomah di dalam kita punya prinsip sampai akhir hayat kita, sehingga kita sekali lagi meninggal di atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun ya apa tadi kita baca daripada ayat ini terkait dengan pendidik yang hakiki, ulama rabbaniin, walakin kunu rabbaniin, itu juga sebagai kita punya pedoman ya, bahwa untuk kita istiqomah, untuk kita mati di atas kebenaran, ya tentu kita juga harus menjadi rabbani. Kita harus betul tadi memiliki ilmu, lalu kemudian bijaksana, lalu kemudian mengontrol diri, dan seterusnya mengajarkan dan mengamalkan ajaran yang kita ajarkan, mengamalkan ajaran yang kita fahami, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita fahami. Ya tentu lagi-lagi kita sebutkan tidak ada yang sempurna dari kita semuanya, mesti ada kesilapan-kesilapannya, mesti ada jatuh-jatuhnya, dan itu biasa sebagai manusia. Namun kita ingat sebaik-baik manusia yang bersalah, tersilap adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mengharapkan manusia secara utuh sempurna sebagai pendidik yang rabbani, itu tadi kita sebutkan di awal hanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja. Namun hendaknya kita jangan sampai menjadi ekstrem kiri yang selalu kalaupun salah gurunya benar semuanya, begitu kan, sudah jelas-jelas menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, menyelisihi dalil-dalil yang sahih, bahkan tidak sholat, bahkan gila, bahkan apalah gitu kan, nyeleneh bahasanya, pun masih juga dijadikan guru, masih juga dibela-bela. Dan itu banyak di Indonesia ya, khususnya itu banyak ya, banyak itu. Sudah jelas gurunya itu sudah tidak normal lah gitu kan, kalau bahasanya gila lah gitu kan, masih juga dibela-bela. Oh gini maksudnya ini, oh itu bukan itu, udah jelas. Tapi masih tetap dijadikan guru. Ini ekstrem juga. Ada ekstrem yang tadi kita sebutkan, nauzubillah juga ya. Ya namanya manusia, guru ya juga manusia, walaupun banyak hafalannya, tinggi ilmunya, banyak karyanya, namanya manusia, kadang tersilap juga sifat manusiawinya yang tadi kita sebutkan sempurna hanya Nabi SAW. Ya janganlah sedikit-sedikit ditahzir gurunya gitu kan, ditahzir gurunya. Ya jangan berguru di situ, jangan ini dan itu. Padahal ya namanya juga manusia, bagilah dia kesempatan untuk kembali, bagilah dia kesempatan untuk bertobat. Ya tanpa diumbar-umbar aibnya. Kan ujung-ujungnya guru kita juga begitu kan, namanya tersilap, ya semua kita tersilap. Walaupun dia guru banyak ilmunya, tetap juga manusia. Ya, jadi oleh itu kita faham-faham saja, jangan kita umbar singkap, malah kita cerita-cerita aib-aibnya. Kalau kita tahu, kita hendaknya betul-betul jaga marwahnya, bahasa kita, ya jaga muruahnya, jaga wibawanya sebagai guru-guru kita. Dan itu banyak ya terjadi di tempat kita, Nusantara kita banyak yang dahulunya sudah berguru, ya tapi karena tersilap gurunya, ya memang betul lah tersilap gurunya, tapi janganlah diumbar-umbar. Walaupun bagaimanapun dia telah berbudi ya, kita berhutang budi kepadanya. Dia mengajarkan sigharul ilmi qabla kibari. Dia mengajarkan ilmu yang kecil-kecil dulu sebelum yang besar-besar. Lalu kemudian setelah paham ilmu, gurunya tergelincir dan seterusnya, dia umbar-umbar. Ini tidak demikian. Ya, kita akui kesalahannya. Kalau kemudian kita bersikap dengan sikap yang benar, namun dalam waktu yang sama juga kita tidak umbar-umbar aibnya. Ya kalau diumbar aib atau terbuka aibnya tanpa melalui kita sebagai seorang murid, ya itu ya memang qadar Allah ya. Ya memang ya itulah terjadi. Tapi untuk sampai mengumbar-umbar murid aib gurunya ya, maka ini tentu tidaklah benar. Tapi sampai di sini kiranya, dan poin-poin berikutnya insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.